Sejak kapan jin kepanasan dengan bacaan Al-Quran? Lalu Anda menjawab, sejak jin berada di tubuh manusia. Apa tadinya berada di luar tubuh? Lalu kenapa ketika jin itu berada di tubuh, lalu berubah menjadi lemah? Bukannya semakin kuat? Tadinya tidak kepanasan dengan Al-Quran, lalu ketika masuk ke tubuh, jadi kepanasan. Pertanyaan saya berikutnya. Kenapa hanya ketika diruqyah oleh praktisi profesional? Mestinya kalau teori Anda itu tepat, kita tampung dulu jawaban Anda. Jin di luar tidak kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Jin masuk, lalu tiba-tiba menjadi kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Kenapa dia tidak kepanasan ketika orang itu membaca Al-Quran? Kenapa dia tidak kepanasan ketika dia menjadi makmum sholat dan mendengarkan bacaan sholat jahar? Kenapa? Jawaban Anda yang tidak memiliki landasan itu jawabannya akan memiliki banyak kerancuan. Sementara kami yang meyakini, keyakinan kami bahwa jin tidak kepanasan dengan bacaan Al-Quran, kami memiliki dalil tadi. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Firman Allah yang menceritakan ucapan jin itu. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu kalau Anda misalnya mengklaim, oh itu tergantung jin kafir dan tergantung yang membaca. Justru ayat itu yang membaca waktu itu Nabi Muhammad SAW dan yang mendengarkan jin kafir. Jadi itu Allah menceritakan ucapannya jin kafir ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'annya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bahasa sederhananya begini, Ustaz, dan seluruh peruqyah syar'iyah ya. Anda ini berbicara tahlil, kalau berbicara tahlilan dan lain sebagainya, harus dalilnya langsung Quran hadis. Giliran ngehalu, nyebarin khurafat, nggak pakai dalil lagi. Jadi tidak hanya Anda itu tidak memiliki dalil untuk sebuah kepercayaan halu, Anda pun bertentangan dengan firman Allah tadi, Inna sami'na Qur'anan ajaba tadi. Dan Anda bisa cek sendiri di buku Ruqyah Syekh Wahid Abdus Salam Bali, itu kan kiblatnya Anda di situ di dunia ruqyah. Syekh Wahid Abdus Salam Bali di awal-awal itu kan mengutip hadis di Bukhari itu loh. Yang ketika itu Nabi Muhammad SAW membawa sahabat memperlihatkan bekas pertemuan, jejak pertemuan itu. Itu kan dikutip ketika menjelaskan itu loh. Berkaitan dengan asbabun nuzulnya ayat tadi dan surat Al-Jin itu. Jadi apa yang Anda sampaikan itu dan semua ya. Jadi walaupun saya menyebutkannya Anda, ini berlaku untuk seluruh peruqyah syariah dan peruqyah aswaja. Apa yang kalian sampaikan itu hanya kehaluan-kehaluan saja, khurafat-khurafat. Maka teori simpel kami, menurut hemat kami, tidak ada tuh jin bacaan kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Yang ada reaksi orang di ruqyah itu bukan faktor karena bacaan Al-Quran, tapi karena sugesti yang diterima oleh si pasien, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Itu pendekatan kami. Dan kami siap mempertanggungjawabkan. Pemahaman kami tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis. Tapi jawaban Anda justru tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Bagaimana Al-Quran bisa diterima oleh bangsa jin kafir kalau bacaannya membuat jin kepanasan? Bagaimana ini tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan saya juga akan terus pantau akun Anda yang banyak kehaluan itu, yang dikit-dikit janjinjun. Dan buat netizen, inilah berarti para peruqyah syariah ini sudah semakin canggih. Bahkan sudah ada klinik, percis kayak rumah sakit. Luar biasa. Ini menjadi perhatian bagi kita semua ya. Alhasil apa yang kita kritisi semata-mata demi menjauhkan masyarakat daripada kehaluan-kehaluan dan kebohongan-kebohongan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi, Assalamualaikum Tuan Guru, saya sering melihat Tuan meruqyah orang lewat video-video Tuan. Ada sebuah video, mohon dijelaskan tentang video ini, ya, kurang lebih isi pesannya seperti itu. Baik. Jadi kita sudah sama-sama menyaksikan potongan video yang disampaikan oleh Tuan yang kami muliakan, Masya Allah, dan kami juga sepakat atas apa yang disampaikan oleh beliau. Lalu bagaimana ketika orang terkena sihir, terkena ain, terkena guna-guna, terkena santet, ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, itu terjadi reaksi. Nah, itu seperti apa? Baik. Begini tuan-tuan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya sudah jelas. Ya. Seandai kata dikumpulkan bangsa jin, manusia dan malaikat untuk memberikan manfaat kepada seseorang, tidak akan mampu memberikan manfaat. Dan seandai kata dikumpulkan malaikat, jin dan manusia untuk memberikan mudarat, tidak akan mampu memberikan mudarat. Ya, kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kita, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi pena penulis takdir sudah diangkat dan kertas sudah kering. Ini hanya analogi saja bahwa takdir itu sudah jadi. Baik. Lalu kenapa ketika orang terkena sihir, terkena santet, ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah itu terjadi reaksi seperti kepanasan, teriak-teriak dan sebagainya. Yang pertama begini. Ketika seorang roqi, seorang peruqyah, seorang roqi hendak meruqyah seorang pasien, di dalam qalbu si roqi itu harus memasang niat. Jadi ketika kita hendak mendatangi pasien, ketika kita hendak meruqyah pasien, kita pasang niat dulu. Niat kita apa? Niat kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya pasien ini disembuhkan dari penyakit zahir maupun penyakit batin, dari penyakit yang medis dan dari penyakit yang non medis. Setelah si peruqyah ini memasang niat, ya, untuk meruqyah si pasien ini, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, selanjutnya si peruqyah ini tidak boleh merasa memiliki kekuasaan maupun kekuatan. Jadi dalam sirnya, dalam rahasianya, dalam jiwanya si peruqyah ini semata-mata dia bersandar kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang roqi, seorang peruqyah itu merasa diri memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan. Ya. Bahkan untuk membaca Al-Quran saja, si roqi ini tidak boleh merasa mampu membaca Al-Quran, tetapi merasa digerakkan, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika roqi ini melakukan terapi-terapi tertentu menggunakan gerakan badan, gerakan tangan, tidak boleh di dalam merasa seorang roqi itu merasa mampu menggerakkan tangannya, merasa mampu membaca Al-Quran. Tapi senantiasa dalam qalbu si roqi, dalam jiwa si roqi, jiwanya merasa digerakkan oleh Allah, bersandar kepada Allah mutlak. Ya. Inilah alasan kenapa orang-orang yang membacakan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah kepada orang yang kesurupan atau terkena sihir dan santet, ada yang bereaksi dan ada yang tidak bereaksi. Yang bereaksi rata-rata kalau kita periksa qalbunya, di dalam qalbunya itu merasa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Karena ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tembus kepada Allah secara langsung, merasa dibacakan oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah, maka muncullah kudrah iradah Allah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah reaksi terhadap jin tersebut, terhadap sihir tersebut, terhadap santet tersebut. Nah jadi
bukan si roki atau bukan seorang peruqyah yang mampu memberikan manfaat, yang mampu memberikan mudarat, tidak. Tapi si roki ini merasa seperti wayang yang digerakkan oleh Allah Ta'ala secara utuh. Dan merasa dalam kalbunya itu la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Dan roki ini sangat menyadari bahwa hidup dia bersandar kepada Allah, hidup si pasien juga bersandar kepada Allah. Wujudnya dia bersandar kepada Allah, wujud si pasien juga bersandar kepada Allah. Pasien tidak akan mampu sembuh kecuali Allah yang sembuhkan, pasien tidak akan bisa sakit kecuali Allah yang izinkan sakit itu. Maka ini istilahnya doa dengan doa. Jadi dari si roki bukan energinya langsung ke pasien, tapi dari si roki itu naik kepada Allah, dari Allah turun kepada si pasien. Itulah kenapa proses ruqyah bisa dilakukan jarak jauh dan jarak dekat. Karena Allah Ta'ala tidak terikat ruang dan waktu. Jadi prosesnya itu bukan energi si roki masuk kepada pasien, energi peruqyah masuk kepada pasien, bukan. Tapi dari si roki, dari peruqyah naik kepada Allah, lalu dari Allah turun kepada pasien. Itulah kenapa terjadi reaksi. Ya. Jadi ini bukan tergantung kepada ayatnya, bukan tergantung kepada siapa yang membaca ayatnya, tetapi ini murni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kalamullah itu adalah sifat Allah Ta'ala. Sedangkan sifat tidak berpisah dengan zatnya. Banyak orang yang bisa baca Al-Quran, tapi nggak tahu siapa pemilik firman itu. Dia mungkin tahu namanya saja, tahu nama Allahnya, tapi dia nggak tahu nama pemilik Allah itu. Nah, itu yang membedakan, Tuan-Tuan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Tuan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.